Alhamdulillahilladzi an'ama 'alal muslimina bi ni'matil imani wal islam. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala yad'u ila daris salam. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunji qailaha min azabi jahannam. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman afuzu bihima. Salatan wa salaman afuzu bihima bi anwa'in ni'ami wal fadli wal karam. Amma ba'd, faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan Jumat yang berbahagia ini, mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah lah yang selalu menghadirkan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Allah lah yang selalu mencukupkan segala kebutuhan-kebutuhan kita. Allah lah yang selalu memberikan kecukupan atas segala nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Semoga dengan rasa syukur ini kita mampu mentaati segala perintah-perintahnya, juga mampu meninggalkan segala larangan-larangannya sampai akhir hayat kita. Tak lupa semoga sholawat beserta salam selalu tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mampu mentauladani akhlakul karimahnya, mampu melaksanakan sunnah-sunnahnya dalam kehidupan kita, dan semoga kita semua mampu melanjutkan syiar perjuangannya dalam memakmurkan agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dinul Islam. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Dalam hal takwa, kita mentaati perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah. Namun kita juga harus tahu bahwasanya ada sumber-sumber segala dosa yang harus kita hindari dan kita tinggalkan. Sesuai dengan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wal kibra, fa inna iblisa hamalahul kibru alla yasjuda li Adam. Wa iyyakum wal hirsa, fa inna Adama hamalahul hirsu ala akli syajarah. Wa iyyakum wal hasada, fa inna ibna Adama innama qatala ahaduhuma sahibahu hasada. Fahuna aslu kulli khati'ah." Jauhilah olehmu kesombongan.
Sesungguhnya iblis menolak sujud hormat kepada Nabi Adam karena didorong oleh kesombongan. Jauhilah olehmu keserakahan, karena Nabi Adam sampai memakan buah khuldi dikarenakan keserakahannya. Jauhilah sifat dengki, karena dua putra Nabi Adam, hingga yang satu membunuh yang lainnya karena kedengkian. Kesemuanya itu merupakan sumber segala dosa. Inilah yang perlu kita hilangkan, karena ketiga perkara ini seringkali menjadi penyakit dalam hati kita orang yang beriman. Yang pertama, meskipun kadang-kadang kita tidak menyadari, tapi dengan merasa bahwa diri kita lebih dari orang lain, itu adalah sebuah kesombongan. Dan juga terkadang kita tidak menyadari bahwa kita menolak pendapat orang lain, menolak nasihat dan peringatan dari orang lain. Ini juga adalah sebuah kesombongan. Sehingga banyak sekali kesombongan-kesombongan yang samar, yang kadang-kadang tidak kita sadari dalam kehidupan kita. Demi menghilangkan kesombongan ini, maka kita jadikan diri kita orang yang tawadhu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu berserah diri kepada Allah dan merasa bahwa diri kita adalah hamba yang masih dipenuhi dengan segala kekurangan, hamba yang masih dipenuhi dengan segala kekhilafan, bahkan merasa bahwa diri kita masih dipenuhi dengan segala noda dan dosa. Sehingga kita akan banyak-banyak beristighfar, memohon ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan agar kita selalu dihindarkan oleh Allah dari segala kesombongan. Yang kedua adalah keserakahan, sebuah pelajaran yang sangat berharga, di mana Nabi Adam alaihissalam dicukupi oleh Allah dalam segala kebutuhannya di dalam surga. Hanya satu buah yang tidak boleh dimakan, tapi dengan tipu daya iblis, akhirnya Nabi Adam alaihissalam memakan buah khuldi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu merupakan salah satu keserakahan. Allah telah mencukupi segala kebutuhan kita. Dengan segala ikhtiar kita mencari rizkinya Allah, mencari rahmat karunia Allah, dan Allah telah memberikannya kepada kita. Namun seringkali kita selalu kurang dan kurang, hingga lupa dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah peringatkan kepada kita semua dalam Al-Quran, Uzkurni fadhkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kepadaku, maka aku akan selalu ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, niscaya aku akan tambahkan nikmat-nikmatku kepadamu. Jangan engkau kufuri nikmatku. Ini peringatan Allah di dalam Al-Quranul Karim. Lalu adalah kedengkian, di mana putra Nabi Adam antara Qabil dan Habil, hingga dengan sampai hati membunuh yang satu dengan yang lainnya karena sebuah kedengkian. Juga begitu dalam kehidupan kita, yang terkadang melihat orang lain senang tapi hati kita tidak suka, melihat orang lain dalam kebahagiaan tapi hati kita tidak rela, dan selalu menginginkan kenikmatan yang Allah hadirkan kepada orang lain agar kita miliki. Rasa iri dan dengki ini
yang juga kadang menjadi penyakit dalam hati kita, supaya kita hilangkan dan kita bersihkan. Dan sekarang banyak lagi Qabil dan Habil yang lain yang sering kita lihat, kita dengar beritanya, hanya karena masalah-masalah duniawi. Kadang-kadang berebut masalah warisan dan banyak hal. Ada yang tega membunuh, bahkan memutilasi saudaranya sendiri hanya karena masalah duniawi. Kita yakin rizki yang Allah berikan kepada kita tidak akan tertukar dengan yang lain, karena Allah Maha Kaya, Allah Maha segala-galanya, bahkan Allah Maha mengabulkan segala doa. Maka kepada Allah lah kita berserah diri, dan hanya kepada Allah kita meminta dan berharap untuk mendapatkan rahmat. Bukan hanya dalam urusan dunia kita, tapi yang lebih besar harapan kita adalah dengan kehidupan akhirat di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah, mari kita tingkatkan iman kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meningkatkan kesungguhan kita menjalankan perintah-perintahnya, meninggalkan larangan-larangannya, mengikuti tuntunan Rasulnya, yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki sifat siddiq dalam hidupnya, dalam pribadinya, maka mari lahirkan sifat siddiq Rasulullah dalam kehidupan kita, di mana kita akan selalu menjadi orang yang benar, benar dalam ucapan kita, benar dalam program hidup kita, hingga sampai akhir hayat kita, agar kita benar-benar seorang yang husnul khotimah, benar dalam pemikiran kita, benar dalam membina rumah tangga kita, benar dalam mendidik putra-putri kita, sehingga kebenaran yang ada dalam diri Rasulullah juga terlahir dalam diri kita. Lalu yang kedua, Rasulullah punya sifat amanah, selalu bisa dipercaya. Dan ini yang harus kita lahirkan dalam kepribadian kita. Bisa dipercaya yang pertama oleh Allah, diberi karunia oleh Allah nikmat sehat walafiat, diberi keluarga yang bahagia, diberi anak-anak yang solih dan solihah, diberi lingkungan yang baik, tetangga-tetangga yang baik. Apakah kita mampu menjadikan semua itu amanah dan Allah bisa percaya kepada kita, bisa menjadi amanah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Juga amanah terhadap keluarga kita yang Allah tegaskan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Kita sangat-sangat miris di antara kita saudara-saudara seiman, saudara-saudara yang sama-sama beriman, bertakwa kepada Allah, yang kemudian anak-anaknya menjadi petarung-petarung bebas. Mereka yang suka tawuran di jalan, bahkan tidak segan melukai, bahkan membunuh orang lain. Mereka juga adalah generasi Islam kita, anak-anak kita. Dan itu semua sebetulnya adalah tanggung jawab kita semua. Kita diperintah menjaga diri kita dan keluarga dari siksa api neraka. Tapi jika kemudian kita punya anak yang suka ikut tawuran, bahkan menjadi geng motor yang suka membunuh orang lain, betapa sedihnya kita. Dan betapa harapan kita untuk melahirkan generasi-generasi Islam yang lebih baik, seolah-olah menjadi harapan yang sia-sia bagi kita.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita menjaga amanah. Lalu Rasulullah punya sifat tabligh, selalu menyampaikan kebenaran, menyampaikan firman-firman Allah. Setidaknya kita mengikuti Rasulullah, meskipun tidak mampu menyampaikan dengan lisan, tapi mari kita contohkan dengan akhlak dan perbuatan. Dan juga selalu andil di majelis-majelis taklim agar kita menambah wawasan kita, pengetahuan kita, persaudaraan kita, agar lebih kuat dalam iman dan takwa dan tidak mudah terjerumus dalam aliran-aliran yang saat ini banyak menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah. Lalu yang terakhir, Rasulullah Fatonah punya kecerdasan. Ini yang perlu kita jadikan sebagai kajian, bahwa kita butuh ilmu, kita butuh selalu bertolabul ilmi, kita butuh untuk menambah pengetahuan kita, menambah pengertian kita tentang Islam yang kita cintai, sehingga dengan selalu bertolabul ilmi kita akan mengetahui mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar dan mana yang salah, mana yang diperintah dan mana yang dilarang. Dan kita juga akan tahu apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dilindungi, dijaga, dan selalu diberkati, dirahmati, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhul basyirun nadhir wa sirajul munir. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, faya ibadallah, ittaqullaha wa rasulahu la'allakum turhamun. Faqala Allah ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kama shallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma warda 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa sairi sahabati wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izil Islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad-din. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum
wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.